Shalom. Sekali lagi shalom. Wah, harus semangat ya, kita sudah memasuki bulan kelima ini ya. Nah, mungkin saya berbeda dengan pengkhotbah yang lain. Jadi ini yang pertama langsung pendahuluannya saya beri teka-teki. Enggak ada toh pengkhotbah yang ngasih teka-teki? Enggak ada kan? Nah, ini pendahuluan langsung kasih teka-teki. Saudara boleh menjawab, saya beri waktu berpikir 10 detik ya. Lampu apa? Lampu ya. Lampu apa kalau dipecahkan keluar orangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh salah. Lampu apa kalau dipecahkan keluar orangnya? Yaitu adalah lampu tetangga. Ya kalau tidak percaya nanti saudara pulang, saudara pecahkan lampu tetangga, orangnya keluar nanti. Ya. Tapi jangan dicoba, itu hanya humor ya. Mengapa saya berikan humor? Karena supaya nggak stres. Ya, apalagi tekanan hari-hari ini kan, waduh, makin menggoncang kita ya, di belahan negara lain, saudaraku ya, di negara lain, aduh ya, ada melonjak COVID yang mengerikan, saudaraku ya. Belum nanti berita-berita yang adanya varian dan sebagainya, memberikan kita tekanan. Belum lagi nanti yang perusahaannya atau kantornya atau mungkin itu sebagai karyawan yang gajinya hanya dipotong separuh. Belum nanti tekanan yang di dalam keluarga, dalam rumah tangga. Belum lagi nanti tekanan bagi para orang tua yang mau memasukkan anaknya sekolah, baik itu kuliah, SMA, SMP atau SD. Tekanannya begitu berat hari-hari ini, saudaraku. Nah, karena ada tekanan, maka orang bisa stres. Karena itu ada baiknya kita sedikit humor, saudaraku ya. Nah, pagi ini saya akan bagikan firman Tuhan dengan judul Menang Atas Stres. Ya, menang atas stres. Tapi tekanan itu tidak bisa dielakkan. Hidup itu memang ada tekanan, ya, pasti itu saudaraku ya. Kalau saudara tidak mau tekanan, ya tekiri aja. Gitu ya. Kalau tidak mau tekanan, tekiri. Nah, ini humornya garing kayaknya ya, saudara, kalau tidak tertawa ya. Jadi memang tekanan dalam hidup itu tidak dapat dihindari. Tapi hidup dalam tekanan itu pilihan. Saya ulang saudaraku ya, tekanan dalam hidup itu tidak dapat dihindari, tapi hidup dalam tekanan itu pilihan. Kadang orang memilih untuk mau ditekan sehingga akhirnya stres. Nah mungkin hari-hari ini saudara merasa, enggak kok, saya enggak stres kok. Ada tanda-tanda orang stres. Jangan-jangan ini ada di antara kita, tapi saya berdoa di dalam nama Yesus semuanya sukacita. Amin. Tidak ada yang stres ya, baik termasuk yang di rumah. Ya, tidak ada yang stres. Nah, tanda-tandanya begini, saudara. Kalau orang stres itu mudah gelisah, ya, merasa frustrasi, terus terlihat murung, gitu ya. Lalu mudah tersinggung, diajak guyon tidak bisa. Jadi mudah tersinggung, diajak omong itu sudah sengak jawabannya. Do you know sengak? Nggak enak gitu, saudaraku. Ya kan? Terus apalagi saudaraku tidak dapat berpikir tenang. Lalu nggak bergairah hidup ini. Apa-apa pikirannya negatif, terus tidak bisa tidur, mengalami insomnia. Terus mudah sakit. Akhirnya apa? Yang paling sering kalau stres itu melanda kita, menyerang kita, yang terutama sakit adalah kepala, saudaraku. Jadi tanda-tanda ini orang itu tidak bisa tenang, gelisah, mudah frustrasi, terlihat murung, ya mudah marah, mudah emosi, mudah sakit, terus sakit kepala. Ini tanda-tanda, saudaraku ya. Sebenarnya ada banyak tanda-tanda yang lain, tapi saya bukan psikiater, saya tidak akan membahas itunya. Saya akan membahas hal yang rohani, saudaraku. Ternyata saudara jangan merasa aku ini sudah ke gereja, aku ini sudah aktif pelayanan, tapi kok ya masih dalam tekanan ya, apalagi saya pernah mengalami stres gitu ya. Apakah saya ini ada dosa gitu ya? Ini kita tidak bicara soal dosa, kenapa? Karena di Alkitab ada tokoh Alkitab yang super banget stres, saudaraku. Bukan karena dia berbuat dosa, enggak. Justru dia melakukan hal yang sangat baik, tapi ada sesuatu terjadi, dia stresnya itu menjadi banget. Stres banget ini, saudara. Tokoh itu bernama Elia. Mari kita buka dalam 1 Raja-Raja, pasal 19 ayat keempat. Jadi ceritanya, istrinya Raja Ahab, Raja Israel waktu itu ya, Ahab namanya, istrinya bernama Isabel. Tidak ada ya di sini namanya Isabel. Jadi kalau punya anak perempuan jangan dikasih nama Isabel ya. Sebel gitu. Jangan, saudara ya. Kasih nama yang lain aja. Nah, mengancam akan membunuh Elia. Jadi Isabel ini mengancam akan membunuh Elia. Terus Elia mengatakan demikian. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Jadi Elia melarikan diri ke padang gurun. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Seorang hamba Tuhan, nabi yang hebat, ingin mati, saudaraku.
Dia protes kepada Tuhan, cukup Tuhan. Ini saya pakai bahasa sehari-hari ya, bahasa Jawa itu. Saiki ae Tuhan. Tak mati ae. Nah seperti itu saudaraku ya. Ambil nyawaku Tuhan. Aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Saudaraku, kok bisa ya nabi yang besar mengalami stres hanya gara-gara seorang yang bernama Isabel. Isabel atau Isabel? Ya semacam itulah pokoknya ya. Nah kita lihat dulu fakta tentang Elia saudaraku. Kok bisa? Padahal Elia ini nabi yang luar biasa. Saudaraku, Elia bisa membuat hujan tidak turun 3,5 tahun. 3,5 tahun di Israel. Ya, waktu Raja Ahab memerintah, Elia berdoa tidak turun hujan. Dan memang tidak turun hujan, 3,5 tahun. Oke, sehingga Israel mengalami masa kelaparan. Tidak hanya itu, di masa kelaparan, itu fakta pertama. Fakta kedua, meskipun di tengah-tengah kelaparan, Elia ini dipelihara Tuhan. Disuruh sembunyi di tepi sungai Kerit. Disuruh minum. Lalu setiap pagi dan sore, dikirim burung gagak ngirim roti dan daging. Oh enak saudaraku ya. Saya kalau pagi mesti di perumahan tuh ya, ada musik lewat saudaraku. Ya toh? Tanonet, gitu ya. Oh siang bukan pagi, siang gitu. Kalau pagi yang lain, musik yang lain. Ya, roti, ada roti lewat. Mungkin sudah juga di perumahan sudah ada roti yang lewat, saudaraku. Nah, ini Elia, burung gagak bisa membawa roti dan daging pagi dan sore. Wah, tercukupi. Makanan ada, minuman ada. Tapi suatu saat sungai Kerit juga kering. Lalu, ini masih fakta kedua ya. Tuhan memerintahkan Elia pergi ke Sarfat. Di situ ada seorang janda yang akan dipakai Tuhan. Ini saudaraku mungkin beberapa orang tidak tahu. Janda di Sarfat, sudah tahu kisahnya kan? Tapi sudah tahu, Sarfat itu adalah wilayah di luar Israel. Artinya, janda ini bukan orang yang percaya kepada Allahnya Israel. Janda ini orang luar, bukan orang Israel. Kalau saya bicarakan zaman sekarang, ya berarti ini bukan orang Kristen, bukan orang percaya Yesus, anggap saja seperti itu. Tapi bisa dipakai Tuhan. Karena itu saudaraku, mari kita ini kalau saya ngambil nilai rohaninya, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberkati kita, amin. Wah saya sering banget saudaraku mendengar kesaksian, ada orang Kristen diberkati oleh keyakinan yang lain saudaraku. Ada orang Kristen bisa diberi rumah oleh agama yang lain. Bahkan mohon maaf saudaraku ya, saya ini pernah ada teman, dia itu punya toko gitulah ya. Toko ya semacam toko elektronik lah semacam itu. Ya saya mau memberkati dia dengan cara gimana membeli barangnya dia. Saya tidak mengharapkan diskon, tidak boleh ya, jangan mengharapkan diskon. Nah saya membeli supaya ya lakulah barangnya seperti itu saudaraku. Dan ternyata mungkin karena dianggap saya ini pendeta tidak akan menawar dan memang saya tidak menawar, malah harganya dinaikkan saudaraku. Loh ya apa itu coba ya? Saya kaget saudaraku ya. Ya sudahlah saya tetap belilah, tidak apa-apa. Saudaraku, janda di Sarfat bukan orang percaya, tapi bisa dipakai Tuhan untuk memelihara Elia. Oke, itu fakta berikutnya. Nah, lalu di dalam Alkitab kebangkitan pertama, orang mati bisa bangkit, itu tercatat di hidupnya Elia. Elia membangkitkan anak perempuan yang di Sarfat. Itu yang pertama kali, saudara, dicatat. Bukan hanya itu yang luar biasa, Nabi Elia mengalahkan 450 Nabi Baal. Bukan hanya mengalahkan, tapi membunuh Nabi-Nabi Baal itu. Jumlahnya 450, saudara. Ini luar biasa ini, saudara. Bahkan, ini ya, di dalam perjanjian baru, kalau saya tanya, siapakah tokoh Alkitab perjanjian lama sampai perjanjian baru yang suka berdoa? Banyak ya. Ada Daniel. Daniel itu sudah tercatat di situ dia berdoa 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukannya. Jadi doa itu perlu menjadi kebiasaan. Banyak tokoh yang lain, saudaraku. Tapi di perjanjian baru di kitab Yakobus, satu-satunya tokoh yang dijadikan teladan dalam doa adalah Elia. Waktu apa? Hujan tidak turun 3,5 tahun. Terus berikutnya Elia sungguh-sungguh berdoa supaya hujan turun. Dan bujangnya melihat, gitu kan. Oh enggak turun hujan. Berikutnya lagi lihat lagi enggak turun. Sampai akhirnya turun hujan. Kita sudah tahu kisahnya itu. Jadi Elia bisa dikatakan sebagai nabi yang menjadi teladan dalam hal doa. Saudara bisa baca dalam kitab Yakobus. Elia manusia biasa yang sungguh-sungguh berdoa. Teladan doa Elia.
Luar biasa, saudaraku. Bahkan Elia, ini fakta yang terakhir, dia adalah satu dari 2 orang yang diangkat hidup-hidup ke surga. Yang satunya bernama Henokh. Jadi Henokh dan Elia diangkat ke surga, hidup-hidup, tidak mengalami kematian. Tapi yang muncul di perjanjian baru, yang mendapatkan penampakan, yaitu Elia, bukan Henokh. Kisahnya waktu Yesus berada di gunung, dia mengajak 3 muridnya, Petrus, Yakobus, Yohanes. Ingat ya itu ya, Petrus, Yakobus, Yohanes. Lalu Petrus melihat, wow, Yesus, di sini kami melihat Musa, kami melihat Elia. Nggak ada tulisannya melihat Henokh, itu nggak ada. Lihat saudaraku, Elia nabi yang top banget, nabi yang luar biasa. Tapi stres. Stres, saudaraku. Mati aku. Cukup Tuhan, ambil nyawaku. Loh, kok bisa, saudaraku ya? Nah, tapi yang luar biasa, semua manusia ini kan mengalami tekanan ya. Dan mungkin juga kita pernah mengalami masa-masa stres. Tapi bagaimana caranya kita ini bisa menang atas stres? Dan Elia akhirnya menang atas stres. Bukan karena usaha Elia, bukan. Bukan karena kehebatannya Elia, bukan. Tapi perhatikan ini, ada tangan Tuhan. Tapi ada Tuhan yang hadir dalam hidupnya Elia. Orang stres kalau mungkin ya, di psikiater atau di mana saudaraku ya, maka disarankan, melihat film-film yang lucu, refreshing di pantai, mungkin refreshing di gunung, supaya segar jiwanya. Ya itu baik-baik saja. Oke, tapi kalau tidak ada Tuhan, tetap stres. Tapi kalau kita ada Tuhan, kita bisa menang atas stres. Saudara lihat di dalam kisah selanjutnya, bagaimana Tuhan yang turun tangan untuk menghapus atau menghilangkan stres dalam diri Elia. Kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat ke-5. Berkat pertama ini saudaraku ya. Sesudah itu, 1 Raja-Raja 19 ayat ke-5 sampai dengan 8. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Oke, berikutnya. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Saudara jangan tanya roti bakarnya isinya apa gitu ya. Tidak tahu, saya pokoknya roti bakar itu saudara ya. Dan sebuah kendi berisi air, lalu ia makan dan minum. Kemudian berbaring pula. Ayat 7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Yang pertama, kalau Tuhan hadir, dia akan menyiapkan berkat jasmani untuk kita. Karena orang yang dalam tekanan, orang yang stres itu saudaraku, itu mudah lapar, kalau mudah lapar bisa kalut. Bisa bisa bicara sembarangan, bisa bertindak sembarangan dan sebagainya. Nah Tuhan hadir memenuhi kebutuhan kita. Katakan Tuhan memenuhi, 1, 2, 3. Lebih keras lagi, 1, 2, 3. Bayangkan kalau dulu-dulu bisa Elia tidak turun hujan 3,5 tahun, membangkitkan anak yang mati, ya kan? Terus ada mujizat di Sarfat, membunuh nabi-nabi Baal, itu hal-hal yang hebat. Ternyata hal-hal yang kecil sekalipun, yang sepertinya kecil sekalipun, tapi membawa dampak yang krusial, yaitu bicara soal kebutuhan jasmani, soal makan dan minum, itu pun Tuhan sediakan. Kadang banyak sekali ya jemaat, termasuk saya, ya kita semua deh. Seringkali berseru berdoa untuk perkara-perkara yang besar, kalau sudah kena masalah besar, berdoanya kepada Tuhan. Stres kan, berdoanya kepada Tuhan, tolong, dan Tuhan terus tolong saya. Tapi kalau perkara kecil, bisa kok saya, tidak usah berdoa. Gampangannya gini, ya, untuk ilustrasinya gini. Saudara kalau menghadapi masalah kecil sama masalah besar, doanya lebih lama yang mana? Loh iya toh? Saudara kalau masalahnya kecil sama masalahnya besar, doanya itu lebih kenceng yang mana? Ya kan? Dan ternyata kita harusnya memiliki tindakan yang sama. Mau perkara kecil, perkara besar, masalah itu sulit atau masalah itu ringan, kita harus sungguh-sungguh berdoa. Karena Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Tuhan akan menyediakan. Bukan hanya berkat jasmani, tapi juga berkat rohani. Kok bisa Pak Bambang? Mana ayatnya? Saudara, lihat ya.
tujuan pelayanan Elia itu dari awal tujuannya itu untuk orang Israel, yaitu begini. Yang pertama, dia seorang nabi, dia menyampaikan pesan Allah. Itu pertama ya. Yang kedua, disampaikannya pesan Allah tujuannya supaya orang Israel ini bertobat, tidak menyembah Baal, orang Israel berbalik kepada Allah. Udah tujuannya itu. Dan yang luar biasa ini kan hal yang rohani. Kalau kebutuhan jasmani sudah Tuhan sediakan, makan dan minum, ada kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Berkat rohani Tuhan berikan, yaitu terwujudlah, tercapailah tujuan Elia. Coba kita dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 18. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 18. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Saudara, pelayanannya Elia itu membuahkan hasil. Ternyata Tuhan loh yang bertindak ya. Membuat orang Israel yang dulunya nyembah Baal zamannya Ahab. Maka oleh karena Tuhan, oleh karena campur tangan Tuhan, orang Israel ada 7.000 tidak nyembah Baal dan tidak mencium Baal itu. Artinya apa? Berkat jasmani Tuhan siapkan, berkat rohani Tuhan juga berikan. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu disetreskan. Itu loh saya bilang. Kadang kita stres, aduh kebutuhan jasmani saya, keuangan, makan, minum, masa depan, sekolah anak-anak, kantor gimana, karyawan gimana, nanti untungnya cuannya dari mana. Itu bicara soal kebutuhan jasmani. Hadirkan Tuhan, Tuhan akan memberikan itu, saudara. Bagaimana kebutuhan rohani? Saya kok tidak damai ya, hidup saya kok sedih ya. Saya mau mendoakan suami saya mau mendoakan istri saya, kapan berubahnya? Belum lagi nih lihat anak-anak, aduh, anak-anak jengkel loh gitu ya, dan sebagainya, saudara. Kok enggak ada damai gitu ya? Hadirkan Tuhan, Tuhan akan memberikan berkat rohani. Nah saudaraku, Elia, awalnya dia stres, khawatir saudaraku. Ya, tapi oleh Tuhan, dilem, do you know dilem? Dilem itu apa ya? Ayo ada yang tahu enggak? Dilem, dimanja. Oke, boleh lah dimanja ya. Tapi sedikit agak-agak kesana deh, bukan dimanja. Dilem. Oh, dilem itu Pak, kalau kertas dilem. Jadi supaya enggak. Dilem ya. Dilem itu apa ya? Dihibur. Nah ya, Elia mendapat penghiburan dari Tuhan. Kekhawatiran Elia, takut dibunuh Isabel, dihibur oleh Tuhan. Enggak usah takut. Kebutuhanmu aku yang sediakan. Kamu itu aku pelihara. Mau jasmani, mau rohani, semua itu tanggung jawabku, kata Tuhan. Nah saudaraku, bahkan di dalam, sebenarnya ada beberapa ayat, cuma saya langsung masuk di ayat Matius pasal 6 ayat 34 aja. Matius pasal 6 ayat 34. Ya, berhubung waktu terus berjalan, saudaraku ya. Yesus mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk. Artinya apa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari? Artinya begini loh saudaraku. Ya, artinya begini. Setiap hari itu punya kesusahannya masing-masing gitu ya. Jadi nggak perlu, yang menjadi kesalahan adalah besok itu sudah ada kesusahannya, nggak usah dipikul hari ini. Kesusahan sehari ini ya cukuplah untuk sehari. Jangan kesusahannya masih minggu depan atau masih besok. Saudara sudah mikirkan, sudah mikul. Aduh, tambah berat. Ini aja masih susah gitu ya. Saudara pikul lagi. Aduh, besok dipikul lagi. Besoknya lagi saudara ambil lagi. Padahal besok itu sudah ada besok. Contoh saudaraku ya. Ada seseorang yang memikirkan, waduh nanti gimana ya? Dia nanti kuliahnya di mana? Ya, dia memikirkan anaknya saudaraku. Nanti gimana ya? Dia punya jodoh siapa ya? Takut akan Tuhan atau enggak ya? Nanti gimana dia ke depannya jadi orang berhasil enggak ya? Sehingga sampai akhirnya dia sakit-sakitan karena mikirkan itu. Padahal anaknya masih SD. Loh ini sungguhan terjadi, ada saudaraku. Ya, di dekat Tugu Pahlawan sana saudaraku. Saya punya kenalan. Sampai seperti itu sakit-sakitan bolak-balik masuk rumah sakit opname, sembuh lagi, keluar lagi, mikir lagi, sakit, kena lambungnya dan sebagainya. Dan seterusnya seperti itu. Saudaraku jangan memikirkan kesusahan esok, dipikirkan hari ini. Ya, nah, saudaraku bahkan efek stres itu macam-macam. Bisa sakit jantung,
gangguan imun, hari-hari ini perlu imunitas saudaraku ya, jangan stres ya. Saya kena kanker, terus masalah berat badan. Wah, ini kalau sudah masalah berat badan, ternyata orang berat badan yang gemuk itu ya, tidak selalu karena makanan. Kok ada ya orang makanannya sedikit, tapi dia gemuk. Karena apa? Stres, saudaraku. Ada juga sebaliknya, orangnya kurus loh ya, makanannya banyak kok enggak gemuk-gemuk. Karena stres. Loh ada banyak pikirannya, ada saudaraku ya. Terus juga efeknya apa? Masalah berat badan, depresi, kecemasan, terus sindrom metabolik, jadi metabolisme tubuhnya kacau dan sebagainya. Dan saudaraku, karena itu jangan khawatir, jangan seperti Elia yang khawatir. Meskipun nanti Tuhan akan menyatakan mujizatnya dalam diri kita, tapi jangan khawatir. William Buckley mengatakan begini, saudaraku. William Buckley mengatakan begini, di zaman sekarang ini ada dua penyakit yang banyak melanda umat manusia, yaitu sakit mah dan sakit jantung. Dan sakit mah dan sakit jantung, ini penyebab utamanya salah satunya, ya selain karena makanan, salah satunya adalah kekhawatiran. Oke ya. Nah, lalu dikatakan demikian, kenyataan secara medis telah menunjukkan bahwa orang yang lebih banyak tertawa, hidupnya lebih panjang. Jadi orang yang lebih banyak tertawa, hidupnya lebih panjang. Orang yang sering khawatir, hati-hati kena mah dan kena jantung, hati-hati. Karena itu bersuka cita. Ada teman saya bilang begini, enak ya Pak Bambang ini ya, saya ini sudah agak ngerim saudaraku ya. Dulu kalau khotbah itu saya banyak guyonnya, humornya gitu ya. Saya sekarang sudah agak ngerim karena ya ada penolong saya yang di rumah bilang hati-hati loh, khotbah cok banyak guyonnya gitu ya. Ya sudahlah, ya wis lah. Cuma kadang kan itu perlu ya supaya nggak ngantuk, ndak apa ya, ndak monoton, ndak bosen gitu. Ada teman saya bilang gini, enak ya, wah. Istrinya Pak Bambang itu mesti awet muda, hidupnya bahagia. Pak Bambang suka humor, guyon kan gitu kan. Anak-anaknya juga pasti senang, terutama istrinya pasti bahagia. Kalau punya suami yang humoris, ya boleh aja. Tapi tidak tentu juga. Saudara. Istri bahagia kalau punya suami pendiam. Itu betul, saudara. Jadi istri-istri kalau suamimu pendiam, pasti bahagia, sukacita. Ya, diam-diam beli emas, diam-diam beliin apartemen, diam-diam beliin mobil. Sudah kalau mau tertawa aja, enggak usah ditahan ya. Diam-diam beliin kalung. Jadi kalau suami pendiam itu pokoknya diam-diam ngasih hadiah. Oh, itu istri bahagia, ya, bahagia. Nah, saudaraku, ayo kita jangan khawatir, saudaraku ya. Nah, jadi bagaimana menangani stres? Banyak kiat-kiatnya ya, saudaraku ya. Tapi yang pertama paling penting, jangan khawatir seperti Elia. Kita percaya dengan iman ada pemeliharaan Tuhan, ada berkat jasmani, ada berkat rohani. Sudah, saudaraku ya, jangan tegang. Ya, jangan tegang. Stres itu bukan akibat. Stres itu pilihan. Jadi kalau saudara mau stres, jangan nyalahkan Tuhan, jangan nyalahkan keluarga, jangan nyalahkan suami, jangan nyalahkan istri. Karena diri kita memilih untuk stres. Lah untuk apa kita memilih untuk stres? Oh, ada Tuhan yang menolong kita. Saudara, saya tutup dengan satu kisah dari saya ya. Karena memang berkaitan dengan stres. Saya menang atas stres, saya enggak hanya sekedar ngomong. Bisa ditampilkan gambarnya yang tadi. Nah, saudaraku, bulan kemarin ya saya donor. Saudara lihat darah yang kantong itu, tapi warnanya bukan merah. Warnanya agak kuning-kuning keruh gitu saudaraku ya. Ya oranye lah. Itu saudara, oranye jangan lihat selimutnya ya. Lihat kantongnya, itu selimutnya coklat saudara warnanya. Tapi nggak tahu situ jadi oranye. Kantongnya itu 1 liter, tapi saya diambilnya 650 ml. Ya lumayan banyak saudara. Itu masih belum penuh, masih setengahnya. Saya sudah minta difoto. Itu donor plasma. Donor plasma apa? Konvalesen atau? Ya pokoknya donor plasma lah. Mengapa demikian? Saya ingin membantu. Ya, orang-orang yang terkena COVID, saya ingin menyumbangkan plasma saya supaya bisa menolong mereka. Nah, itu kan salah satu ungkapan kasih, saudaraku ya. Dan rasanya selalu dicoblos itu, luar biasa, saudaraku ya. Kalau donor darah itu kan darah merahnya keluar. Ini lucu, saudaraku ya. Saya baru kali itu, keren juga ya. Jadi ada 2 selang masuk di sini. Yang darah merah keluar, seret, sama selangnya itu satunya kayak apa ya? Saya tidak bisa menjelaskan ya. Tapi yang warna merah, intinya nanti disaring dengan alat itu dan keluarnya hanya kuning keruh itu.
Yang warna merahnya mana? Warna merahnya dikembalikan ke saya. Dulu canggih, saudara. Ya, canggih ya ini ya. Warna merahnya dikembalikan ke saya. Nah, kenapa saya melakukan ini? Karena saya mengalami mujizat. Saya mengalami mujizat, saudara. Jadi bulan Maret, saya dinyatakan positif. Wah, gitu ya. Saudara jangan khawatir, saya sudah sehat. Saudara jangan khawatir ya. Kalau saya tidak sehat, saya tidak mungkin boleh ke PMI. Wong di PMI ini, saya itu diambil darah. Itu 6 tabung kecil, segini mungkin. Tapi 6. Nah, darah itu diperiksa. Oke Pak, silakan pulang. Nanti 2 hari lagi kita akan hubungi darahnya Bapak ini antibodinya banyak atau enggak. Atau mungkin masih ada virusnya atau enggak. Nah, nanti akan kami hubungi. Meskipun saya sudah menyertakan surat-suratnya. Oh ini saya positif, yang ini saya sudah negatif, sudah sehat. Tapi tetap dites, masuk ke lab, saudara. Dan 2 hari berikutnya saya ditelepon, Pak selamat Bapak bisa donor plasma, antibodi Bapak banyak dan dinyatakan tidak ada virus. Oh ya senang, saya donor plasma saudara, didampingi istri saya. Nah ini bulan kemarin, April. Bulan Maret itulah saudaraku, pergumulan yang luar biasa. Tekanan yang luar biasa. Saya bulan Maret, badan saya tidak enak, ada sesuatu yang aneh. Kan kita tahu ya, rasanya badan ini gimana, kan kita masing-masing tahu saudaraku ya. Sehingga waktu tes, swab itu saudaraku, positif. Istri saya tes juga akhirnya, positif juga. Dokter menyarankan di rumah ada siapa? Ada anak-anak. Ya sudah, tes juga, di swab, positif juga. Sehingga sekeluarga positif, saudaraku. Itu rasanya kayak tiba-tiba kena sambar petir, gitu saudara. Tang, gitu ya. Terus langsung konsultasi ke dokter. Dokternya memakai alat kayak astronot gitu, APBD, dan itu biayanya kita yang menanggung saudaraku ya, untuk APBD itu. Sehingga mulai keluarlah biaya yang begitu banyak. 1 orang saya itu minum 4 kapsul, 8 obat dan vitamin 8 saudaraku. Istri saya juga begitu. Yang luar biasa, Tuhan memberkati anak-anak saya meskipun positif tapi tidak bergejala. Jadi mereka suka cita. Sampai anak saya yang paling kecil bilang gini, aku yang paling kuat dalam keluarga ini. Gitu ya. Kamu ini. Sedangkan saya sama istri bergejala banget. Ada 9 gejala, sebagian besar itu kami alami, saudara. Dan ingat, sejak itu dinyatakan positif, iblis itu menyerang kami. Kamu habis banyak pasti. Dan kita periksa dokter, kayak saya itu tidak deg-degan kok waktu di swab itu, saya tidak deg-degan. Yang buat saya deg-degan waktu ke kasir, itu deg-degan, saudara. Pol itu deg-degan. Pol, saudara. Ya kan? Terus iblis itu, kamu habis banyak. Kamu pasti habis banyak. Saya bilang begini, Tuhan pasti tolong. Terus pulang ke rumah, masuk rumah kita berempat, tahu positif. Rumah itu langsung kayak keadaannya itu, auranya itu langsung, gitu, kayak rasanya gelap gitu, saudaraku ya. Langsung, menakutkan banget. Saya bilang, di rumah ini ada Tuhan. Kami pasti disembuhkan Tuhan. Dan itu tidak semudah membalikan telapak tangan, saudaraku. Kita bergumul banget loh itu. Langsung saya tidak pakai macam-macam, saudaraku. Saya kumpulkan anak-anak, saya dan istri duduk di ruang tamu. Ayo kita nyembah Tuhan. Tidak boleh takut. Ada Yesus di rumah ini. Meskipun dalam hati saya juga deg. Tapi saya katakan, jiwaku aku harus bilang jiwaku dalam keadaan baik, tubuhku dalam keadaan baik. Saya bilang sama anak-anak, ayo tidak boleh takut. Saya bilang sama istri saya, juga pasti Tuhan menyembuhkan kita, meskipun kita berdua bergejala. Dan saudara, kita mulai nyembah Tuhan. Kita baca Mazmur pasal 91, setiap hari. Setelah itu kita menyanyi, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Walau 1000 rebah di sisiku, janjimu seperti fajar. Terus kita nyanyi terus, saudaraku. Nyanyi terus. Setelah itu di akhir doa, baru saya mendeklarasikan kata-kata iman. Saya mengangkat tangan saya, dalam nama Yesus kami semua sehat. Padahal kepala kerenyeng, cekot, kaki rasanya, benar-benar 9 gejala itu ada, saudara. Ya, saya angkat tangan, kami menang. Iblis tidak berdaya, sudah kalah. Terus itu enggak hanya sehari, setiap hari. Kami ditelepon oleh Ibu Gembala, diperhatikan ya. Ibu Gembala jadi kayak dokter, saudaraku ya. Makan apa? Terus minumnya gimana? Ya makan ini, macam-macam. Ya, terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Gembala. Nah, saudaraku, terus juga mau minum dari saran dari dokter juga. Akhirnya kita juga berjemur. Berjemur, jam 10 itu berjemur. Berjemur kayak orang senam baris, yuk.
Oh gitu, Bano dilihat orang. Dan saya katakan, saya mengambil angkat tangan. Tuhan, kami sudah sembuh. Ayo omong, Tuhan kita kuat karena Tuhan. Tuhan menolong kita. Terus seperti itu. Pertanyaannya gini, apakah Pak Bambang tidak ada sih rasa takut sedikit? Loh ada, saudaraku. Secara manusia ada. Betul ya? Dan saya benar-benar merasakan, begitu ada rasa takut sedikit, itu rasanya sendi itu langsung lemas, saudaraku. Bener loh itu. Sendi itu langsung rasanya lemes, kepala itu balik cekot-cekot lagi. Langsung saya tidak mau takut. Saya nggak mau takut. Saya percaya firman Tuhan. Terus saudaraku, kita katakan itu. Haleluya. Nah, satu malam, istri saya kita punya oximeter di rumah itu ya, untuk mengukur kadar oksigen. Kadar oksigen manusia itu bagus 95 sampai 100. Ya, istri saya itu 90. Kalau 90 sampai 95 itu lampu kuning, bahaya. 90 ke bawah harus masuk rumah sakit. Dan saya memang sudah meriang, panas, saudaraku ya hampir 39. Istri saya juga meriang gitu. Terus cuma oksigennya masih bagus saya. Sedangkan istri saya sudah 90. Terus dia bersaksi. Besoknya setelah bangun dia bersaksi, badanku agak enakan. Tadi malam aku berdoa. Aku cek oksigen itu 90. Dan iblis ngomong begini, kamu opname. Istri saya langsung duduk dan berdoa. Ndak Tuhan, aku pasti sembuh. Aku ndak opname. Dia mikir anak-anak, kalau opname anak-anak siapa sih ngurus? Kan gitu. Aku mau sembuh, aku di rumah. Tuhan pasti membuat aku di rumah dan aku sehat. Besok paginya, dia suruh saya ke kamar. Karena kita sudah pisah kamar ya. Saya tidur di ruang tamu, dia di kamar, anak-anak di kamar sendiri. Saudaraku. Sehingga tiba-tiba besoknya, saudaraku, besoknya oksigennya naik 92, 94, 96, 97 dan seterusnya. Saya minta waktu sedikit lagi, saudara. Mohon maaf sedikit aja lagi. Terus dia sudah agak tinggal saya. Penciuman saya belum kembali. Orang-orang bilang begini, makan yang enak-enak, banyak protein. Betul, saya pesan makanan yang enak-enak, tapi tetap rasanya nggak enak. Wong penciumannya nggak bisa, perasaannya nggak bisa, saudaraku. Sehingga saya berdoa, Tuhan aku mau penciumanku balik. Dan Tuhan yang menciptakan hidungku, menciptakan lidahku, aku sehat, aku sembuh, penciumanku balik. Nah, sehingga suatu saat setelah berhari-hari itu ya, ada seminggu lebih penciuman saya tidak muncul, tidak bisa membau. Tanggal 21 Maret, saya ibadah online di rumah, Bapak Gembala saya, Ketua Sinode, Bapak Pendeta Samuel Hosea, berkhotbah. Saya itu mendengarkan sambil gini, aduh, tidak bau apa-apa ini. Biasanya kan orang-orang belum mandi kan membau ya. Saya belum mandi karena pagi kan, masih pagi. Tapi di penghujung khotbah, Bapak Samuel itu berkhotbah dan saya mengaminkan kata-kata kalimat profetik. Kalimatnya seperti ini. Jadi kalau orang khotbah, saudara perhatikan, ada kalimat profetik. Saudara percaya dan aminkan, amin. Terjadi mujizat. Percaya pokoknya. Kalimatnya seperti ini, saudara. Semua terjadi saat ini. Hidung yang tidak bisa membau sembuh saat ini. Mujizat Tuhan terjadi. Amin. Saya di sofa itu amin gitu. Sudah selesai ibadah, saya mandi pakai sabun. Saya itu mengagumi sabun itu, saya cium-cium gini. Harum merek, seger rek. Loh kok bisa membawa aku ya? Loh kok bisa membawa? Saya langsung selesai, saya ke meja makan, saya cium-cium itu bau masakan. Wah enak ini, saya makan. Loh bisa merasa, wah enak. Besoknya lagi saya mendapat mujizat. Saya sembuh, saudaraku. Besoknya lagi saya sembuh. Sudah tidak merasa sakit apa-apa, saudaraku. Itulah Tuhan kita. Amin. Sehingga dia menyembuhkan kami sekeluarga sembuh, sehat sudah. Saudaraku percaya, nggak perlu khawatir, nggak perlu stres. Jangan takut. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya serahkan mimbar kepada yang bertugas. Biarlah firman-Mu terus termeterai dalam hati kami. Hamba-Mu sudah selesai, Roh Kudus Engkau belum selesai. Sampaikan lebih dalam lagi untuk kami menang atas stres. Hidup kami penuh sukacita, kami tidak perlu khawatir. Sebab ada Yesus di hidup kami, Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.